Begini Pak Luong, jadi dalam berzikir nafas ini kenapa reaksinya itu luar biasa, berbeda dengan zikir-zikir biasa. Karena di zikir nafas ini kita akan masuk pada kesadaran jiwa. Istilahnya zikir ini kan zikir sir. Nah, zikir sir otomatis berkaitan sama hati sehingga wilayah rohani itu lebih peka, lebih cepat aktif, dan di situ akan menimbulkan reaksi atau sensasi-sensasi. Jadi sangat berbeda dengan kita berzikir biasa dengan lisan. Mungkin reaksinya biasa aja ya kan, nggak ada sensasi yang gimana-gimana. Jadi dalam berzikir nafas, setiap orang itu sensasinya macam-macam, tergantung orangnya. Ada yang kita jadi takut, jadi gemetar, jadi keringat dingin, jadi apa lagi. Dan ketika kita berzikir nafas, pokoknya mencekam, takut yang luar biasa, itu semua adalah sensasi. Jadi sebenarnya nggak perlu ditakutkan, ya karena pengalaman pertama pasti semua orang takut. Saya pun dulu takut. Saya hentikan, takut saya, nggak mau lagi saya zikir. Tetapi saya nggak kapok, besoknya saya coba lagi. Karena saya benar-benar mau mendekat ke Allah. Saya coba lagi besoknya, lama-kelamaan terbiasa. Nah, ada yang badannya panas, ada yang gemetar, ada yang mual, ada yang pusing, ada yang sampai muntah-muntah. Ya, di zikir nafas ini juga bisa meruqyah diri sendiri. Jadi sensasi itu apabila teman-teman mendapatkan sensasi yang aneh, yang luar biasa, kita jangan berburuk sangka. Harus positive thinking kepada Allah. Ada teman yang berzikir nafas, ya ini bukan nakut-nakutin. Tapi kalau seandainya terjadi ya kita nggak salah tafsir gitu kan. Ada seorang sahabat dia berzikir nafas, satu malam itu lumpuh. Makna lumpuh di sini lemas badannya, nggak bisa bergerak. Paginya baru dia bisa bergerak. Besoknya dia tanya saya, kenapa ya bang? Saya zikir nafas kok jadi lumpuh. Takut dia, nggak mau lagi diamalkan. Nah, jadi sebenarnya itu ruqyah. Karena dia ini orang sakti. Benturan energi itu ada, energi ilahi dengan energi kodam-kodam, energi yang selain Allah itu akan ada benturan. Yang muntah lah, yang sakit lah, yang lemas lah, pusing, panas, kayak terbakar badannya, macam-macam. Nah, jadi kalau teman-teman mengalami sensasi-sensasi seperti itu, jangan menganggap itu salah, nggak salah itu. Justru itu benar. Itu kita sedang diruqyah oleh Allah. Nah, makanya pentingnya kita bercerita itu biar yang lebih dahulu mengamalkan bisa mengarahkan. Bang, saya berdaen, saya merasakan ini bang, benar atau salah bang? Nah, cerita biar bisa kita arahkan, karena kan kita sudah duluan mengalami, jadi bisa cerita. Nah, sehingga tidak salah tafsir. Kalau kita amalkan sendiri, terus kita nggak cerita, nggak berbagi, nah nanti salah tafsir nanti. Masa sih ke Allah susah, masa sih ke Allah sakit, masa sih ke Allah muntah-muntah, nah kan salah tafsir nanti. Padahal itu baik. Nah, jadi sangat penting bagi yang sungguh-sungguh ingin belajar, pertama ikuti aja step by stepnya dulu. Usahakan sebelum berzikir nafas berwudu dahulu. Kalau mau yasinan, mau baca ini baca itu terserah. Itu nggak ada patokan atau aturan khusus, nggak ada di zikir nafas ini. Seandainya nggak mau wudu bisa juga, nggak masalah. Nggak ada yang diwajibkan. Cuman ada manfaatnya kalau wudu.
Pertama, pikiran kita tenang, nggak melayang ke sana ke sini. Yang kedua, tubuh ini rileks sehingga kita cepat masuk di wilayah ketenangan. Nah, itulah manfaatnya kalau kita berwudu dahulu. Kalau bisa minum air putih dahulu, istilahnya menetralkan energi kita. Nah, udah siap wudu, minum air putih segelas, baru DN. Itu dingin rasanya, nggak ada panas-panas lagi. Nah, jadi di sini akan ketahuan. Ya, mungkin ada yang malu bercerita, takut ketahuan. Nah, jadi saya bisa mengetahui, bang, reaksinya ini, reaksinya itu, ya nggak bisa dibohongi. Dari reaksi itu kita bisa tahu ini orang sakti, ini orang banyak jimat, ini orang banyak kodam, ini orang gila kesaktian, nggak lurus ke Allah. Ya ketika DN bentur, nah pasti bentur itu. Jadi DN ini nggak sembarangan, khusus orang yang betul-betul lurus ke Allah. Kalau ber-DN masih megang kesaktian, benturan itu, terbakar badan itu. Jadi kalau mau betul-betul lurus ke Allah, ya amalkan DN sungguh-sungguh. Lepaskan yang selain Allah itu. Kalau ada jimat ini, jimat itu, susu ini, susu itu, buang semua. Kita belajar lurus di sini, nggak ada macam-macam. Jadi di situ pentingnya bercerita. Apapun yang teman-teman jalani, amalkan, cerita. Makanya saya buka grup ini bukan kita ngomong teori, bukan kita ngomong ilmu, kita ngomong apa yang kita alami. Amalkan DN-nya sesuai yang di YouTube itu. Praktekkan, sudah siap praktek, cerita. Jadi kita ngomong hasil laku. Nah, jadi mohon maaf aja kalau saya agak sedikit keras, karena yang sungguh-sungguh belajar aja betul-betul kita kasih, betul-betul kita arahkan. Kalau nggak sungguh-sungguh nanti kita akan keluarkan dari grup. Itu apa kalau hanya sekedar ingin tahu, hanya sekedar hanya mantau aja, hanya nyimak aja, nggak mau mengambil ilmunya, itu apa? Jadi semoga di sini yang masuk di grup ini sungguh-sungguh mau belajar, sungguh-sungguh mau mengamalkan, amalkan dalam kehidupan kita, rasakanlah perubahannya nanti. Setelah mengamalkan DN, apa yang berubah di diri kita? Jadi kita bukan soal ilmu. Untuk apa ilmu kalau hidup nggak berubah? Ego semakin tinggi, makin berilmu makin sombong. Itu apa? Nah, justru di DN inilah mengikis keegoan, mengikis kesombongan, belajar zero, nggak ada apa-apanya kita di hadapan Allah. Jadi bagi semua teman-teman yang mau sungguh-sungguh untuk belajar, cerita pengalamannya, biar kita bisa arahkan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.